Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Nama saya Rizkika Kartadinata Syahaan, NIM 3203111007, jurusan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Medan. Puji syukur saya ucapkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat dan kesempatan sehingga saya dapat mengerjakan tugas proyek pengantar ilmu hukum. Dan saya ucapkan juga terima kasih kepada dosen pengampu Bapak Arif Wahyudi SHMH yang telah memberikan saya kesempatan dalam menyelesaikan tugas proyek. Maksud dan tujuan video yang saya buat adalah untuk mensosialisasikan solusi dalam menghindari dan mengatasi faktor-faktor yang menyebabkan fenomena hukum dicederai, dilanggar, bahkan dimanipulasi. Terlebih dahulu, saya akan menyampaikan keterkaitan antara mini riset, rekayasa ide, dan proyek saya. Pada tugas mini riset saya melakukan observasi dan wawancara dengan informan, yaitu keluarga dan tetangga saya mengenai macam-macam hukum yang berlaku. Kemudian, pada tugas rekayasa ide, saya mengangkat ide untuk meningkatkan pemahaman serta kesadaran keluarga dan tetangga saya mengenai hukum yang berlaku dalam masyarakat dengan cara sosialisasi. Dan kali ini dalam tugas proyek saya menyampaikan solusi tersebut dengan cara sosialisasi, yaitu memberikan edukasi dan ajakan melalui media sosial. Dalam kehidupan masyarakat, senantiasa terdapat perbedaan antara pola-pola perilaku atau tata kelakuan yang berlaku di masyarakat, dan perbedaan pandangan serta pemahaman dengan pola-pola perilaku yang dikehendaki oleh norma-norma atau kaidah hukum. Pandangan dan pemahaman yang berbeda-beda tersebut menyebabkan perbedaan pendapat mengenai hukum yang berlaku dalam masyarakat. Oleh karena itu, tidak jarang juga terjadi pelanggaran hukum, bahkan dimanipulasinya fungsi hukum oleh orang yang memiliki kekuasaan dan kepentingan. Untuk memahami peranan penting hukum tersebut dalam mengatur tingkah laku manusia, kita terutama sekali harus mengetahui apa itu hukum. Hukum adalah aturan-aturan yang disahkan dan wajib ditaati sebagai pedoman tingkah laku manusia dalam kehidupan bermasyarakat, di mana saat pelaksanaan bisa dipaksakan dengan tujuan untuk mendapat keadilan. Kemudian, macam-macam penggolongan hukum sangat penting untuk kita pahami agar kita dapat menjalankan fungsi dari hukum tersebut. Yang pertama, hukum berdasarkan bentuknya terbagi atas dua, hukum tertulis dan hukum tidak tertulis. Hukum tertulis merupakan kaidah-kaidah hukum yang dicantumkan atau tertuang dalam berbagai bentuk peraturan perundang-undangan. Sedangkan hukum tidak tertulis merupakan hukum yang memang tidak tertulis tetapi tertumbuh dalam masyarakat secara spontan dan mudah menyesuaikan dengan perkembangan masyarakat. Yang kedua, hukum berdasarkan fungsinya terbagi atas dua, hukum material yang merupakan peraturan-peraturan yang memberi hak dan membebani dengan kewajiban-kewajiban. Sedangkan hukum formil merupakan peraturan hukum yang fungsinya melaksanakan atau menegakkan hukum material atau menentukan bagaimana caranya melaksanakan hukum material dan menentukan bagaimana caranya mewujudkan hak dan kewajiban. Yang ketiga, hukum berdasarkan sumbernya terbagi atas 5. 1. Hukum undang-undang. Hukum undang-undang ini merupakan hukum yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan. Yang kedua, hukum adat merupakan hukum yang diambil dari peraturan-peraturan adat. Yang ketiga, hukum jurisprudensi yang merupakan hukum yang terbentuk dari putusan pengadilan. Kemudian, hukum traktat merupakan hukum yang ditetapkan oleh hukum internasional melalui perjanjian internasional. Dan hukum doktrin yang merupakan hukum yang berasal dari pendapat para ahli. Keempat, hukum berdasarkan isinya terbagi atas dua, yaitu hukum publik dan hukum privat. Hukum publik merupakan hukum yang mengatur tiap-tiap hubungan antar negara atau alat-alat perlengkapan negara dengan perseorangan atau warga negara. Yang termasuk dalam hukum publik tersebut, yang pertama hukum pidana dan hukum negara. Hukum pidana ini merupakan hukum pidana objektif, hukum pidana material, dan hukum pidana formil.
Juga ada hukum pidana subjektif, hukum pidana sipil, hukum pidana militer, dan hukum pidana fiskal. Yang kedua, hukum negara. Hukum negara tersebut terbagi lagi menjadi hukum tata negara, hukum administrasi negara, yaitu hukum pajak, hukum perburuhan, dan hukum acara. Kemudian hukum privat ialah hukum yang mengatur hubungan antara orang yang satu dengan yang lain, dan juga negara secara pribadi. Yang termasuk hukum privat yaitu hukum perdata, yang merupakan hukum yang bertujuan menjamin adanya kepastian di dalam hubungan antara orang yang satu dengan orang yang lain. Kemudian hukum dagang merupakan keseluruhan peraturan yang meliputi perbuatan manusia di dalam masyarakat, terutama dalam hal perdagangan. Dan hukum perselisihan yang menerangkan peraturan hukum mana yang berlaku mengenai suatu hubungan hukum yang diadakan oleh karena suatu peristiwa hukum yang membuat anasir-anasir yang dapat menyangkut dua atau lebih tata hukum atau sistem hukum yang berlainan. Yang kelima, hukum berdasarkan wilayah berlakunya, yaitu hukum nasional, hukum yang berlaku dalam suatu negara. Kemudian hukum internasional merupakan hukum yang berlaku melintasi batas wilayah suatu negara. Yang keenam, hukum berdasarkan waktu berlakunya, terbagi atas tiga. Yang pertama, ius constitutum, hukum yang berlaku sekarang bagi suatu masyarakat tertentu dalam suatu daerah tertentu. Kemudian ius constituendum merupakan hukum yang dibentuk dan berlaku dalam suatu masyarakat negara pada suatu saat. Dan hukum alam atau hak asasi, yaitu hukum yang berlaku kapan saja, di mana saja, dan untuk siapa saja, dan bersifat tidak mengenal batas. Sebagai seorang masyarakat, kita harus dapat memahami bahwa sangat pentingnya peranan kesadaran hukum masyarakat tersebut. Dan hukum akan menjadi kenyataan bila didukung oleh adanya kesadaran hukum dari segenap warga negara atau masyarakat. Kesadaran bagi berlakunya hukum adalah dasar bagi dilaksanakannya hukum itu tersendiri. Di sisi lainnya juga, kita sering mempertanyakan mengapa rakyat harus patuh, dari mana negara mempunyai kekuasaan untuk memaksa, apakah rakyat tidak boleh menolak, serta faktor-faktor apakah yang berhubungan dengan kepatuhan. Apapun namanya maupun fungsi apa saja yang hendak dilakukan oleh hukum tetap tidak terlepas dari pengertian hukum sebagai satu sistem, yaitu sebagai sistem norma. Pemahaman yang demikian akan menjadi penting karena dalam menjalankan fungsinya untuk mencapai suatu tujuan yang dikehendaki, hukum harus dilihat sebagai subsistem dari suatu sistem yang besar, yaitu masyarakat atau lingkungan. Di samping pemahaman tersebut, perlu juga sebagai seorang individu dan sebagai seorang masyarakat yang beragama, kita perlu menanamkan bahwa dalam melakukan kebaikan selalu ada manfaat dan hikmahnya kepada diri sendiri. Sebagaimana dalam Quran Surat Al-An'am ayat 160, barang siapa berbuat kebaikan mendapat balasan 10 kali lipat dari amalnya. Dan dalam Quran Surat Al-Qasas ayat 77, yaitu dan berbuat baiklah kepada orang lain sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu. Kemudian pada Quran Surat Al-Isra ayat 7, barang siapa berbuat baik, sesungguhnya kebaikan itu untuk dirinya sendiri, dan jika berbuat jahat, maka kejahatan itu untuk dirinya sendiri. Individu sebagai makhluk sosial sudah pastinya memiliki keinginan-keinginan yang terkadang tidak dapat tercapai. Oleh karena itu, dibutuhkan semangat dan usaha yang keras, maka bekerjalah 2 atau 3 kali lebih banyak dari orang lain karena usaha tidak pernah membohongi hasil. Anda juga perlu menanamkan bahwa keberhasilan dalam hidup hanya dapat terwujud ketika seseorang mau berjuang dan berdoa dengan keras. Segala sesuatu akan terasa menyenangkan apabila kita mau bersyukur dengan setiap hal-hal kecil yang sudah kita dapat.